Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mr. V. Oke. Nah, ini ada info buat teman-teman yang kebetulan punya dana ditaruh di bank, mikir-mikir sayang gitu, cuma ditaruh doang, kena biaya admin doang, bunganya nggak seberapa. Pengen buka usaha tapi bingung usaha apaan, bingung mulainya, bingung jalaninya. Nyari tenaga ahlinya segala macam, nggak ada waktu. Biasa alternatifnya itu ke franchise, nah beli sistem gitu. Nah, di situ udah di setupin SOP-nya, pemasoknya udah disediain segala macam lah, udah ada. Tapi emang nggak ibaratnya tuh buat beli franchise gitu kan juga butuh waktu juga buat startingnya juga, dan begitu berjalan juga paling nggak ada dipantau juga day to day-nya gitu kan. Nah, di sini ada yang alternatifnya yaitu platform urun dana. Ini platform urun dana ini apa sih? Ini platform yang mempertemukan antara UMKM, dunia usaha dengan pemodal masyarakat yang punya dana. Ini konsepnya seperti bursa efek lah, sama. Cuman ada beberapa yang dibedakan. Nah, platform urun dana ini khusus UMKM, bukan perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan besar, tapi UMKM, lebih ke UMKM gitu. Walaupun ada yang proyeknya proyeknya usahanya itu sampai miliaran juga ada gitu. Nah, ini mungkin jadi alternatif ya. Jadi buat teman-teman bisa naruh dana di situ, beli saham UMKM diterbitin oleh si UMKM tersebut. Nah, nanti di situ konsepnya nanti sama ada pembagian dividen juga. Nah, pembagian dividen itu beda-beda tergantung UMKM-nya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Ada yang mungkin ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, beda-beda ya. Misalkan tiap 3 bulan pembagian dividen, keuntungan misalkan 5 juta, 10 juta, nah yang ditanam kan dananya gitu, kalau dipikir-pikir daripada di bank kan lumayan gitu. Teman-teman paling enggak kan nanya nih resikonya gimana, bisa dipercaya kan nih platformnya. Nah, platformnya ini sih udah terdaftar di OJK, nanti teman-teman juga bisa cek gitu. Nah, nama platformnya ini nih ada Bizar, ada Santara, ada Crowdana. Ini seperti apa sih? Sebenarnya hampir sama kalau teman-teman belajar di Shopee, Tokopedia dan segala macam. Cuman di situ kan lebih mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, kalau di sini mempertemukan antara UMKM dengan masyarakat pemilik dana, gitu. Kalau ditanya resiko dari si penyedia platform ini ya rata-rata sih yang 3 ini nih udah legalnya udah jelas lah, udah terdaftar di OJK segala macam. Yang satu Santara itu kayaknya ada punyanya si Bosman Mardigu, terus ada Crowdana, dan ada satu lagi itu Bizar. Jadi kalau masalah resikonya terkait dana yang ditempatkannya, kalau masalah platform tadi udah jelas ya. Sekarang masalah dananya yang ditempatkannya gimana nih, ini UMKM-nya bagaimana. Nah, untuk mitigasi resikonya tuh dari masing-masing platform ini sih juga ada mitigasi resikonya ya, seperti diseleksi untuk usaha-usaha yang udah di listing. Jadi kalau misalkan ada nggak memenuhi kriteria atau memenuhi syarat, dia nggak bakal masuk ke listing di platform tersebut. Itu dari segi legalitas dan lain-lain lah gitu, historikalnya, berapa lama usahanya udah berjalan gitu. Nah, itu udah diverifikasi oleh masing-masing platform tersebut. Tapi bukan berarti tanpa resiko gitu. Resikonya tetap yang namanya dunia usaha pasti ada resiko. Bahkan naruh di bank pun kan ada resiko, tapi di bank resikonya lebih kecil kan gitu. Nah, kalau ibaratnya itu ada pepatah istilahnya no pain no gain. Kalau nggak ada, ya ibaratnya kalau mau ada untung yang makin besar ya pasti resikonya lebih besar. Paling kalau di saya nih ada tips juga ya, mungkin bisa dipakai nanti
Ini yang sering kejadian nih antara UMKM dan investor, yaitu menggampangin laporan keuangan. Nah, saran saya sih baik UMKM maupun si investornya, calon investor, ini sama-sama memahami laporan keuangan. Nah, ini sangat penting. Kenapa sih? Karena di situ nanti investor paling nggak bisa melihat gambaran kondisi perusahaannya gitu. Selain gambaran kondisi keuangan perusahaan, ada juga bisa juga dilihat misalkan manajemennya itu bisa tercermin juga di situ gitu. Cuman memang bedanya kalau di bursa efek kan tuh udah harus diaudit gitu, jadi harus diverifikasi. Nah, kalau di UMKM ini karena lebih sederhana dan juga ada tingkat kemampuan di sana yang rata-rata mungkin belum diaudit ya. Jadi pintar teman-teman paling nggak punya pemahaman terkait laporan keuangan. Karena kalau ada pemahaman terkait laporan keuangan buat para investor, sehingga paling enggak kalau ada kejanggalan pun bisa langsung ditanya, bukan kejanggalan ya, ada yang perlu dipertanyakan bisa langsung ditanya ke pemilik usahanya atau penerbit sahamnya, bisa diklarifikasi, jadi enggak blank sama sekali gitu. Nah, bagi si UMKM ini juga penting. Di video saya sebelumnya tuh nanti bisa dilihat gitu ya, di video saya sebelumnya di situ pernah ada Desember lalu si Santara itu sempat membuat surat terbuka permintaan maaf karena bukan salahnya si Santara sih sebenarnya. Jadi si pemilik dana penerbit saham tersebut itu ada bermasalah, investornya tidak menerima laporan dari si penerbit saham. Terus dananya juga bagaimana kelanjutannya itu dihubungi susah si pihak penerbit saham. Nah, di sini nih yang perlu diperhatikan teman-teman juga. Waktu itu ada videonya juga saya judulnya kalau nggak salah hati-hati berinvestasi. Di situ saya ambil sampel gitu ya di salah satu usaha UMKM yang di listing. Di situ ada prospektusnya, terus ada laporan keuangannya, terus coba saya bedah dikit. Nah, di situ ada yang perlu dipertanyakan. Nah, ini yang pentingnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditanya dulu di awal. Saya bukan untuk menghambat UMKM, justru saya pengennya UMKM juga tetap bisa maju, dan tapi si investor juga aman dananya, paling enggak tidak harus menanggung resiko yang nggak perlu gitu. Seperti masalah tadi, masalah internal terkait laporan keuangan, masalah manajemen internalnya perusahaan, tapi lebih ke emang persaingan segala macam gitu di pasar atau apa. Tidak dipermasalahkan, bukan masalah internal lagi yang dijadiin resiko gitu, masalah administratif. Jadi itu yang paling penting. Jadi buat teman-teman ini sih kesempatan juga ya buat ikut ngebangun UMKM Indonesia. Dengan majunya UMKM paling enggak juga majunya ekonomi, memperbesar lapangan kerja. Nah, nanti tips saya sih seperti itu. Nanti mungkin satu persatu saya coba ambil sampel, nanti coba saya bedah satu persatu buat di video selanjutnya. Kira-kira nanti itu seperti apa sih paling nggak melihatnya. Itu aja. Jadi buat teman-teman ini kalau mau daftar coba nanti ada di kolom deskripsi di bawah. Di situ ada linknya. Nah, kalau mau masukin kode referralnya nggak apa-apa, karena di situ nanti kalau masukin kode referral ada beberapa fasilitas, yaitu ada diskon biaya administrasi dan lain-lain. Mungkin juga ada cashback, saya nggak tahu juga, nanti coba di situ. Tapi kalau nggak mau masukin referral, nggak mau ribet-ribet, nggak apa-apa juga. Itu linknya ada di bawah kalau mau daftar. Oke, itu aja. Jadi ada 3 nanti, itu ada Bizar, ada Santara, ada Rockdana. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.